Perkenalkan, nama saya Montanus Irmindera. Saya dari kelas 10C SMA Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi peran Roh Kudus. Jadi yang pertama, apa itu Roh Kudus? Jadi, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, atau Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberikan kekuatan, bimbingan, dan penghiburan bagi umat percaya. Yang kedua, ada Roh Kudus sebagai penghibur. Jadi Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur yang menyertai orang percaya pada Yohanes bab 14 ayat 16. Jadi Roh Kudus memberi penghiburan saat kesulitan, penderitaan, atau kegelisahan. Peran Roh Kudus dalam menyampaikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai pembimbing. Jadi Roh Kudus membimbing umat percaya dalam kebenaran dan menjelaskan firman Tuhan pada Yohanes bab 16 ayat 13. Menuntun orang percaya untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Membantu dalam kehidupan, doa, dan pengajaran Alkitab. Yang berikutnya, ada Roh Kudus sebagai pemberi kekuatan. Jadi Roh Kudus memberikan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan pada Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Memberdayakan orang percaya untuk melayani dan menjadi saksi Kristus di dunia. Menyediakan karunia-karunia rohani untuk pekerjaan pelayanan pada 1 Korintus bab 12 ayat 4 sampai 11. Yang berikutnya, Roh Kudus sebagai penuntun dalam kekudusan. Jadi, Roh Kudus bekerja dalam hati orang percaya untuk memimpin mereka menuju hidup yang kudus dan benar. Mengikat orang percaya akan dosa dan membawa pertobatan pada Roma bab 8 ayat 13. Mengubah hidup orang percaya agar semakin serupa dengan Kristus. Yang berikutnya ada Roh Kudus dalam pembaharuan dan kelahiran baru. Jadi Roh Kudus memiliki karya pembaharuan dalam hidup orang percaya melalui kelahiran baru pada Yohanes bab 3 ayat 5 sampai 6. Membawa orang percaya dari kehidupan lama ke kehidupan yang baru di dalam Kristus. Menyediakan kekuatan untuk hidup baru yang mengutamakan kebenaran dan kasih. Yang berikutnya, Roh Kudus dan persekutuan dengan Allah. Jadi Roh Kudus membawa orang percaya untuk lebih dekat dengan Allah Bapa dari Yesus Kristus. Membantu dalam doa yang benar, bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa pada Roma bab 8 ayat 26. Memberikan kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Allah, mengumpulkan kita berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Yang berikutnya ada kesimpulan. Jadi, Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya sebagai penghibur, pembimbing, pemberi kekuatan, dan penuntun dalam kekudusan. Dengan menyadari dan membuka hati untuk pekerjaan Roh Kudus, orang percaya dapat mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kekuatan, dan pertumbuhan rohani. Jadi, itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang materi Roh Kudus. Sekian saja dari saya. Sekian dan terima kasih.